Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar pada hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat untuk belajar tanpa dipaksa oleh orang tua, tapi mempunyai kesadaran sendiri akan kewajibannya sebagai siswa adalah belajar. Anak-anakku semuanya, seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, maka akan lebih baiknya kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan agar konten ini tetap terus bisa kalian saksikan, maka jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe-nya ya. Hari ini kita masih di bab 1, yaitu membahas tentang keuntungan bersikap jujur. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang sikap jujur Nabi Muhammad, dan yang kedua ini pada hari ini adalah keuntungan bersikap jujur. Maka perhatikan apa yang Ustazah sampaikan pada hari ini supaya kalian semua bisa paham dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak soleh itu, ya, anak soleh, anak solehah tentunya harus berperilaku jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah merupakan kewajiban kalian semua untuk berperilaku jujur kepada siapa saja, terutama saat ini adalah berperilaku jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Kemudian anak soleh dan solehah harus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun yang diperintah Allah kepada kalian semuanya, kepada hamba-hambanya, maka itulah yang wajib dilaksanakan. Misalnya ketika melaksanakan sholat, kemudian berpuasa, berbuat baik kepada siapapun, itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian anak soleh solehah harus menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua keburukan itu harus kita hindari. Karena apa? Ketika kita melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, maka setan akan sangat bahagia karena mereka memiliki teman nantinya yang akan menemani mereka di neraka. Ya kan? Jadi jangan sampai anak-anakku semuanya, terutama anakku SDIT Rahmah Pacitan, mudah-mudahan dijauhi dari siksa neraka dan tentunya selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian di sini contoh perilaku jujur pada diri sendiri. Jadi ini adalah beberapa contoh, mungkin ada banyak sekali, tapi kita akan menyampaikan beberapa saja. Yang pertama adalah mengerjakan sholat tepat waktu. Memang terasa berat melaksanakan tepat waktu, tapi paling tidak kita usahakan satu hari itu jangan sampai sholat kita itu bolong. Jadi Ustazah bisa mengetahui sholat-sholat kalian itu dari hasil mutabaah yang dibantu pengisiannya oleh orang tua, atau memang ada beberapa anak yang sudah bisa mengisi mutabaah sendiri. Jadi upayakan mulai dari sekarang, ketika kita sudah membahas ini, anak-anak semua sholatnya sudah tidak bolong lagi. Yang kedua, mengerjakan ulangan sesuai kemampuan sendiri. Jadi ketika ada ulangan, ya, jadi ulangan itu tidak boleh dibantu oleh orang lain. Kenapa? Supaya guru itu bisa mengukur seberapa jauh kalian memahami apa yang Ustazah sampaikan. Jadi kalau misalnya ulangan itu dibantu oleh orang lain, misalnya dibantu oleh ibu atau guru les, maka itu bukan hasil murni dari kalian sendiri. Okay. Kemudian yang ketiga, mengerjakan tugas atau PR mandiri. Nah, pada saat pandemi seperti ini, inilah yang dibutuhkan kita, yaitu
mengerjakan tugas atau PR mandiri. Lah, jika kalian sudah mengerjakannya sendiri, berarti kalian sudah melaksanakan contoh perilaku jujur pada diri sendiri. Jadi, ini adalah nasihat kepada anak-anakku yang masih PR-nya dikerjakan oleh orang tuanya, dikerjakan oleh guru lesnya, bahkan ada yang tidak mau sama sekali mengerjakan tugas dari guru, ya kan? Apalagi videonya tidak mau dilihat. Padahal untuk mematuhi protokol kesehatan pada saat ini karena masih PPKM, maka perilaku jujur pada diri sendiri ini memang harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari seperti ini. Oke? Jadi itu beberapa contoh perilaku jujur pada diri sendiri. Kemudian selanjutnya, jujur itu ya dilakukan kepada siapa saja, kepada orang tua. Jadi karena sekarang orang tuamu itu ya dia juga menjadi orang tua, bahkan menjadi guru kalian sekarang di rumah, maka kalian harus patuh kepada orang tuamu. Ya kan? Jika kalian sudah belajar ditanya, apakah kalian sudah belajar? Kalau sudah ya bilang sudah, kalau belum ya bilang belum. Ya kan? Jadi harus jujur. Oke, kemudian guru. Nah, guru selalu mengoreksi hasil pekerjaan kalian. Kalau hasil pekerjaanmu itu bukan hasil dari pekerjaanmu sendiri, maka kalian juga harus berusaha untuk mengerjakan sendiri. Jadi guru itu akan tahu mana hasil murni kamu sendiri, mana yang bukan dari hasil jerih payahmu. Maka kalian harus jujur. Kemudian kepada orang lain, kepada siapapun sebenarnya sikap jujur itu harus diterapkan. Kepada siapapun, tidak boleh pilih-pilih. Tidak boleh pilih-pilih kepada, misalnya harus jujur kepada guru, nanti kalau tidak jujur nilainya jelek. Nah, tidak seperti itu. Jadi semuanya harus jujur. Nah, sikap anak yang jujur itu maka akan disayang oleh Allah. Karena Allah telah menjanjikan pahala kepada orang-orang yang jujur, ya. Karena orang-orang yang jujur itu bukan termasuk orang yang munafik. Oke. Jadi itulah. Kemudian contoh perilaku jujur kepada orang lain. Nah, kita lihat ya, ada beberapa contoh perilaku jujur kepada orang lain. Yang pertama, meminta maaf jika bersalah. Ya. Sebenarnya ini adalah sesuatu yang harus kita laksanakan jika kita melakukan kesalahan kepada orang lain. Ya kan? Kita harus segera meminta maaf. Tidak kepada orang lain saja. Ketika kita sudah berbuat salah kepada Allah, maka kita harus segera meminta maaf kepada Allah. Misalnya orang yang melakukan taubatan nasuha, maka dia harus bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi kesalahan yang telah dia lakukan. Kemudian yang kedua, mengerjakan pekerjaan sesuai aturan yang berlaku. Jadi misalnya pada saat pandemi seperti ini kita diminta untuk berdiam di rumah saja atau mengenakan masker. Jadi kalau memang kita itu tidak terlalu penting, jadi tidak usah pergi kemana-mana dulu. Jadi kita taati dulu aturan. Karena apa? Kita tahu bahwa aturan yang sudah dibuat itu nantinya akan juga berguna untuk kita semuanya. Jadi ketika kita sudah berdiam di rumah, tidak berkumpul dengan orang banyak, insya Allah pandemi ini akan segera berakhir. Moga-moga seperti itu, nggih. Amin. Kemudian yang selanjutnya, tidak berkata bohong. Upayakan karena lidah itu tidak bertulang. Maka hati-hati dengan perkataannya karena lidah itu melebihi pedang yang sangat tajam. Jadi apa yang kita ucapkan itu maka kita harus mempertanggungjawabkannya. Seperti itu.
Kemudian selanjutnya, manfaat perilaku jujur. Yang pertama, membuat hati tenang. Orang yang jujur itu berkata apa adanya, melakukan apa adanya, hatinya pasti akan tenang. Akan nyaman. Kemudian yang kedua, dipercaya orang lain. Karena kita sudah terbiasa jujur pada orang lain, maka orang lain juga mempercayai. Ya kan? Orang lain itu akan percaya dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita bicarakan. Kemudian yang ketiga, memiliki banyak teman. Jelas. Jadi ketika misalnya di sekolahan, kalian bersama-sama dengan teman-temanmu, kemudian bermain bersama, ketika kalian bermainnya dengan jujur, maka teman-temanmu juga akan senang kepada kamu. Tapi kalau kamu berbuat curang, maka teman-teman itu akan membenci kamu. Seperti itu. Kemudian, orang yang berbohong, maka hatinya tidak tenang. Dia akan gelisah. Aku tadi kok berbohong ya? Nah, maka dia akan dihantui rasa tidak tenang. Kemudian yang kedua, dibenci Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jelas. Karena Allah akan membenci orang-orang yang berbohong, orang-orang yang berdusta. Karena Allah tidak mengajarkan makhluknya untuk berbohong. Kemudian yang ketiga, orang yang berbohong itu termasuk akhlak yang tercela. Jadi akhlak yang buruk. Ya. Jangan sampai kita dicap orang-orang yang memiliki akhlak tercela. Karena kebiasaan kita suka berbohong. Ya, kemudian selanjutnya orang yang berbohong itu termasuk perbuatan yang berdosa. Ya, orang yang berdosa maka balasannya adalah api neraka. Saya harap semuanya yang di sini bisa paling tidak mengurangi kebiasaan-kebiasaan yang suka berbohong, apalagi itu urusannya dengan beribadah. Kadang ada yang tidak sholat kemudian mutabaahnya diisi dengan sholat, seperti itu. Jangan sampai seperti itu, ya. Jadi itulah orang yang berbohong. Nah, sekarang tugas kamu gampang sekali. Kerjakan LKS halaman 6 sampai 7. Hanya Romawi 1 dan 2 saja. Tidak usah sampai 3. 1 dan 2. Upayakan tulisannya yang rapi, yang bagus, biar ustazah bisa mengoreksi hasil pekerjaan kalian. Kemudian hasil pekerjaannya difoto dan dikirim pada ustazah. Pada saat itu ustazah akan mengoreksi dan mengirimkan hasil nilai yang kalian peroleh. Usahakan kerjakan dengan jujur, ya, dikerjakan sendiri, tidak usah sampai dipaksa orang tua. Tapi menurut kesadarannya masing-masing. Karena kalian seorang siswa, maka kewajiban kalian adalah belajar, bukan bermain terus. Apalagi terus-terusan pekerjaannya dikerjakan oleh orang lain. Oke? Mungkin itu yang bisa ustazah sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan tentunya sebelum kita tutup pertemuan pada hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa pula bagi yang belum mensubscribe channel ini, maka segeralah untuk mensubscribe-nya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucap. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.